Dengan matinya Yesus di atas kayu salib itu, artinya Yesus sudah membatalkan hukum Taurat. Itu ajarannya Paulus. Ada itu disclaimer-nya. Ada. Itu ajarannya Paulus. Bahkan Paulus bilang, jadi kalau lu sunat fisik, itu Yesus yang sudah disalib tuh nggak ada gunanya buat lu gitu. Ibaratnya gitu. Banyak kan orang Kristen itu tidak bersunat, kemudian ketika ditanya, kenapa kamu tidak bersunat? Ya, karena sunat itu sudah dibatalkan oleh Paulus. Karena sunat itu adalah budaya Yahudi. Nah, saya ingin mengomentari percakapan itu, terutama apa yang dikatakan oleh Don Ditan. Saya tidak persoalkan masalah sunatnya. Juga tidak persoalkan masalah persembahan persepuluhannya. Yang mau saya persoalkan adalah perbandingan yang dilakukan oleh Don Ditan antara problem atau persoalan sunat dengan persoalan persembahan persepuluhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Mudah-mudahan kabar sahabat muslim di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ternyata ini alasan orang Kristen kenapa mereka itu tidak disunat. Sedangkan Yesus sendiri kan disunat, tapi mereka tidak disunat. Ternyata mereka itu lebih mendengarkan apa kata Paulus, bukan kata Yesus. Karena Paulus juga mengatakan dengan disalibkan Yesus di kayu salib, berarti hukum Taurat itu hilang. Sedangkan perkataan dari Yesus, aku bukan meniadakan hukum Taurat, tapi aku melengkapi hukum Taurat itu. Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Banyak kan orang Kristen itu tidak bersunat, kemudian ketika ditanya, kenapa kamu tidak bersunat? Ya, karena sunat itu sudah dibatalkan oleh Paulus. Karena sunat itu adalah budaya Yahudi. Jadi kemudian, ya sunat di dalam Kristus. Nah ini betul. Ada istilah sunat di dalam Kristus. Sunat hati. Sunat hati. Jadi fisiknya nggak usah sunat. Makanya orang Kristen juga nggak sunat. Gitu. Tapi kalau perpuluhan ada perpuluhan hati nggak, Umi? Perpuluhan dompet. Kalau sunat ada sunat rohani, perpuluhan ada perpuluhan rohani nggak, Umi? Nah, saya ingin mengomentari percakapan itu, terutama apa yang dikatakan oleh Don Ditan. Saya tidak persoalkan masalah sunatnya. Juga tidak persoalkan masalah persembahan persepuluhannya. Yang mau saya persoalkan adalah perbandingan yang dilakukan oleh Don Ditan antara problem atau persoalan sunat dengan persoalan persembahan persepuluhan. Dia menghubungkan keduanya, itulah sebabnya ketika ada pembicaraan tentang sunat hati, lalu dia mulai mempersoalkan tentang persepuluhan hati. Nah, kelihatannya, wah, mungkin menarik bagi beberapa orang dan anggap, wah, Don Ditan pinter ya. Nah, tapi itu sebenarnya ada sedikit nada mengejek di situ ya. Tapi sebenarnya dia itu sedang membuat sebuah kesalahan berpikir atau kesesatan berpikir yang namanya false analogy. False analogy itu adalah kesalahan berpikir di mana seseorang membandingkan dua hal yang sebenarnya tidak sebanding secara esensial. Jadi kalau pendeta itu disinggung tentang persepuluhan, cepat kali naik tensinya. Jadi Pak Pendeta Esra Soro juga mengatakan bahwa Bang Don Ditan itu tidak bisa berpikir karena berbicara itu tidak satu konsep. Di dalam satu konsep pembicaraan dia mengambil dua konsep antara sunat dan persepuluhan di sini. Jadi menurut Pak Pendeta Esra Soro, kalau orang seperti itu tidak bisa berpikir. Justru di sini kalau memang Pak Pendeta Esra Soro bisa berpikir, seharusnya Pak Pendeta Esra Soro bukan menanggapi tentang persepuluhannya, tapi menanggapi tentang sunatnya, itu yang dijelaskan. Jadi jangan cepat kali naik tensi ketika rahasia kita itu rada-rada mau terbongkar. Kita lanjutkan. Sunat di dalam perjanjian lama itu adalah sunat secara fisik. Tapi sebenarnya itu adalah satu simbol. Simbol dari suatu pembaharuan yang bersifat rohani yang dikerjakan melalui Kristus di dalam orang yang percaya, yang bersifat rohani, sehingga akhirnya sunatnya tidak lagi sunat fisik, tapi sunat secara rohani di dalam Kristus yang disebut sebagai sunat hati itu. Sunat itu ada sunat fisik, ada sunat hati, di mana sunat fisik itu simbol dari pembaharuan rohani di dalam hati, makanya disebut sunat hati. Jadi kalau bicara soal sunat itu ada dua ya, memang secara fisik, dan yang fisik simbol dari yang rohani ini, yaitu dalam hati. Sementara kalau persembahan persepuluhan, itu adalah satu tindakan fisik, yaitu seseorang memberikan
10% dari hasil buminya atau dari penghasilannya itu untuk mendukung pekerjaan Tuhan di dalam bait Allah, kalau di dalam perjanjian lama, ya, atau di dalam perjanjian baru itu gereja atau pelayanan Tuhan. Nah, persembahan persepuluhan itu murni tindakan fisik dan itu bukan merupakan simbol dari sesuatu yang bersifat rohani. Biarpun itu penting di dalam peribadatan, tapi dia tetap hanya murni tunggal sebagai sebuah tindakan fisik. Jadi persembahan persepuluhan tidak menyimbolkan sesuatu kebenaran rohani. Beda dengan sunat. Sunat secara fisik itu melambangkan sesuatu yang secara rohani, yaitu pembaharuan secara rohani yang dikerjakan dalam kehidupan atau hati seorang percaya. Jadi sementara sunat itu ada dua hal di sana, yaitu simbol dan yang disimbolkan, dan persembahan persepuluhan itu hanya tunggal, tidak ada simbol atau yang disimbolkan. Maka membandingkan antara sunat dan persembahan persepuluhan itu loncatan yang terlalu jauh. Ya, itu perbandingan yang tidak apple to apple, tidak banana to banana, ya. Nah, itulah false analogy. Jadi sebenarnya ya apa yang dikatakan Don Ditan itu kelihatannya cerdas, tapi bagi orang awam mungkin bisa berpikir begitu, apalagi bagi yang bodoh-bodoh itu yang di sebelah itu ya. Nah, tapi kalau kita betul-betul belajar logika dan belajar tentang jenis-jenis kesesatan berpikir, maka kita dapat mendeteksi dengan cepat kesesatan berpikir yang sedang dibuat oleh Don Ditan itu. Dan saya banyak menemui kesalahan atau kesesatan-kesesatan berpikir, falatsi-falatsi yang dia lakukan. Nah, salah satunya ini adalah perbandingan yang dia buat antara sunat hati dengan persembahan persepuluhan. Jadi Pak Pendeta Isra Soro ini mengklaim Bang Don Ditan itu nggak bisa berpikir mungkin setelah debat kemarin. Jadi kan Pak Pendeta Isra Soro juga mengatakan bahwa dia adalah pemenang debat itu. Jadi kalau saya kasih nilai di debat itu nilainya 0,0, nggak ada hasilnya. Kalau debat yang mau ada hasilnya itu, debatlah secara ilmiah. Apakah Al-Quran bertentangan dengan sains teknologi embriologi? Apakah Alkitab bertentangan dengan sains teknologi embriologi? Bukan perang ayat seperti yang dilakukan oleh Pendeta Isra Soro. Itu bukan debat namanya, itu dialog. Jadi kalau debat itu, apakah Al-Quran ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan? Apakah Alkitab ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan? Debat secara ilmiah, itu yang membuktikan kitab suci siapa yang benar. Saya rasa orang Kristen sampai kapanpun tidak mau. Kenapa? Karena banyak sekali di dalam Alkitab ini bertentangan dengan sains teknologi embriologi, umumnya ilmu pengetahuan. Jadi saya rasa mereka tidak akan pernah mau debat secara ilmiah. Kalau debat seperti yang dilakukan oleh Pak Pendeta Isra Soro, bagi saya itu sama sekali nggak ada nilainya. Itu nilainya 0 itu. Jadi cobalah debat secara ilmiah, membuktikan bahwa kitab suci itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Jadi mungkin cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Silahkan dibagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.